Alright, balik lagi di lirik-lirik. Jumpa lagi. Oh iya, sebelum kita mulai, gue sebelumnya mau mengucapkan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang udah nonton video-video gue. Dan yang udah subscribe juga di channel gue. Cuma gue butuh masukan gimana, butuh pendapat juga deh gimana soal video-video yang gue tampilin. Apakah sudah cukup pantas atau butuh perbaikan? Tolong bantuannya untuk ngasih masukan lah, ngasih pendapat. Perbaikan apa yang mesti gue lakuin atau seperti apa video gue sebaiknya ditampilkan gitu. Jadi bisa memberikan tontonan yang menarik gitu. Nah sekarang yang kita bahas kali ini adalah lagu Blind by Korn. Band favorit gue sebenarnya ini. Kayaknya ini single pertama ya dari Korn ya. Ini yang jelas ada di album pertama mereka, self-titled. Nama albumnya Korn juga. Ada di lagu pertama di kasetnya. Dulu tuh kaset. Pokoknya ada ini lagu pertama di album mereka lah. Gitu. Oke ya. Kita mulai. Nah, ini intronya nih. Jadi mereka tuh cuma perform karena pada penonton, jadi kayak lagi latihan kali. Dan menampilkan footage mereka gitu lagi nongkrong atau gimana gitu. Dan kayaknya sih nggak mewakili dari isi lagu ini ya. Ini masih the first fight nih. Formasi yang paling gue suka sebenarnya. Are you ready? Ya ada deh yang nonton ternyata. Kayak manggung private gitu kayaknya. Cuma kayaknya ada dua sesi gitu. Satu yang manggung di apa ini satu sesi ya? Yang jelas ada yang ini kan, ada yang nonton ternyata. Mosing gitu. Oke, kita masuk ke lirik yang di bagian pertama nih. This place inside my mind, a place I like to hide. You don't know the chances. What if I should die? You don't know the chances. I'm so blind. Oke, dia bilang this place inside my mind, a place I like to hide. You don't know the chances. What if I should die? A place inside my brain, another kind of pain. You don't know the chances. I'm so blind. Tempat dalam pikiran gue, tempat gue suka bersembunyi. Lo nggak tahu kemungkinannya gimana kalau gue seharusnya mati. Sebuah tempat di otak gue bentuk rasa sakit yang lain. Lo nggak tahu gimana kemungkinannya. Gue sangat buta. Jadi yang gue tahu ini, kalau nggak salah lagu ini adalah tentang kehidupan kanak-kanaknya Jonathan Davis, vokalisnya. Itu ketika dia sering dibully, kehidupan remaja kali ya. Ya video pas lagu ini keluar juga sebenarnya masih remaja sih. Jadi gue mikir itu kehidupan anak-anaknya dia gitu. Kehidupan kanak-kanaknya dia. Dia suka dibully karena dia berpenampilan beda dari orang-orang pada umumnya gitu. Jadi dia sering dibully. Tapi dia menyimpan, pada lirik ini dia menyimpan perasaan-perasaan kesal dia, perasaan-perasaan nggak enaknya lah gitu. Jadi disimpan dalam pikiran dia.
dia memilih untuk memendam dan tidak mengungkapkan gitu. Cuma nggak tahu ya, di sini what if I should die, kayak ada pilihan untuk apa gue mati aja ya, gitu, kayak gitu. Gimana kalau seharusnya gue mati? Dan dia bilang I'm so blind. Jadi kayak nggak tahu mau ngapain kali ya. Kayaknya sih gitu sih kalau dari liriknya ya. Oke, kita lanjut. Another place I find to escape the pain inside. You don't know the chances. What if I should die? Sama ya kayak yang sebelumnya. A place inside my brain, another kind of pain. You don't know the chances. I'm so blind. Sama juga. Tempat lain gue temukan untuk menghindari rasa sakit di dalam. Sama rasa sakit yang tadi, rasa dibully segala macam. Sakit gitu karena dibully kan. Terus dia bilang sebuah tempat di otak gue bentuk rasa sakit yang lain. Sama juga kayak yang tadi. Jadi sejauh ini sih yang gue tangkap adalah si Jonathan Davis ini, John Davis ini mendam rasa sakitnya. Ini sebuah perasaan yang dia ungkapkan melalui sebuah lagu Blind atas perilaku yang tidak enak yang dia terima ketika dia masih kanak-kanak, dan ini yang dia rasain gitu. Dan kita masuk ke bagian hampir di paling akhir. Ini dia agak nge-rap di sini. Dia agak cepet. Ini yang terkadang gue nggak ngerti sebenarnya ngomong apa sih gitu. Begini. Nah, ternyata dia ngomong ini. Sebelumnya gue gak pernah jelas, tapi ternyata dia ngomong ini. Deeper and deeper and deeper as I journey to live a life that seems to be a lost reality that I could never find a way to reach my inner self-esteem is low. How deep can I go in the ground that I lay if I don't find a way to sift to the gray that clouds my mind? This time I look to see what's between the lines. Terjemahannya adalah semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam seiring perjalanan gua untuk menjalani kehidupan yang sepertinya adalah kenyataan yang hilang. Jadi tidak sesuai seperti yang diceritain orang mungkin, karena mungkin dia diceritain kehidupan itu menyenangkan atau segala macam, tapi ternyata yang dia terima itu justru perlakuan yang buruk yang nggak pernah bisa gue temuin. Nah, cara untuk menemukan yang nggak pernah bisa gue temuin, cara untuk menemukan kepercayaan diri gue yang rendah. Sedalam apa gue bisa pergi di dalam tanah tempat gue berbaring, kayak mengurung diri kali ya. Masa dikubur? Enggak dong. Kalau gue nggak bisa nemuin cara untuk menyaring hal-hal negatif yang menyelimuti pikiran gue, kali ini gue menantikan untuk melihat apa yang ada di antara garis. Jadi pada akhirnya dia akan melihat sisi positifnya itu di mana, gitu, ibaratnya kayak gitu. Dia mau mengabaikan hal-hal yang jelek, bukan mengabaikan ya, cuma hal-hal yang baik itu dia ambil, tapi hal yang jelek itu juga dia tampung untuk dilihat positif apa yang bisa dapat dari situ. Mungkin seperti itu kalau gue ngelihatnya ya. Dan sisanya nggak banyak yang bisa terjemahin, karena pada dasarnya cuma tambahan dari lagu aja sih menurut gue. Kalau yang isinya itu pada dasarnya udah kita bahas di lirik-lirik yang di atas sebelumnya.
Jadi intinya adalah lagu yang mendefinisikan perasaan Jonathan Davis mungkin ya, karena begitu yang gue baca sebelumnya dulu. Kalau ini adalah perasaan rasa sakit dia ketika dia mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk dari orang-orang di sekitarnya, dan pada akhirnya dia harus mencari cara gimana caranya untuk bisa mengatasi perasaan perlakuan-perlakuan buruk itu. Gitu. Karena pada akhirnya bukan pada akhir ya, cuma pada saat hal itu terjadi itu membuat kepercayaan diri dia itu rendah gitu ya. Dia nerima hal negatif terus gitu kan. Wajar aja sih menurut gue. Jadi itu sih menurut gue. Oke, kita lanjutin dulu aja video sampai habis, baru kita akhiri video ini. Nah, cuma ini doang sih sebenarnya. Ini diulang-ulang terus. Jadi nggak ada tambahan lirik lagi, nggak ada tambahan lirik baru lagi sih di sini. Yang gue juga masih suka ketika headnya jadi backing vokal gitu. Nah, ini yang terakhir. Oke, udah. Itu video klipnya. Dan head rambutnya dulu masih pendek ya, jadi yang dia diikat-ikat gitu. My best formation of Korn, formasi favorit gue sih itu sebenarnya. Cuma ya sayang sekarang si David Severianya udah nggak gabung lagi. Kalau nggak salah tuh ada lagu yang ditulis sama Jonathan Davis yang ditujukan ke David. Cuma nanti coba kita bahas juga lah. Gue belum pernah baca liriknya sih itu sebenarnya. Gue penasaran si Jonathan Davis itu ngomong apa yang disampaikan ke David. Gitu. Oke. That's it for today, for this episode. Thank you for watching.